Haleluya. Sungguh hanya Engkau satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan. Haleluya. Bahkan dunia, bumi dan seluruh isinya tidak bisa kami andalkan. Manusia yang terdekat sekalipun dengan pribadi kami tidak bisa kami andalkan. Tapi Tuhan bisa diandalkan. Haleluya. Semuanya ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah Maha Besar, Engkau Maha Raja di atas segala raja. Di dalam Engkau ada segala kuasa, ada segala kekuatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kepadamu saja kami mengandalkan hidup kami. Menaruh seluruh pengharapan kami. Engkau menjadi tumpuan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Berkatilah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Di pertengahan ibadah ini saatnya kami akan mendengar berita firman Tuhan. Saatnya Roh Kudus tampil di tengah-tengah kami, mengajari, mendidik kami, terutama kami hamba-Mu. Layakkan lidah bibir tubuh jiwa roh kami, menjadi alat, menjadi sarana yang bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyalurkan berkat firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan penyampaian firman Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami, sepenuhnya biar Tuhan sucikan, kuduskan, agar kami layak menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Mari bersama kita katakan, amin. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Saya percaya, saya yakin dengan segenap hati saya bahwa kita inilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Ya, dalam bahasa Jawa itu orang yang bejo, orang yang mendapat keberuntungan. Karena apa saudara? Karena kita boleh mengenal Tuhan. Kita boleh mengenal Raja di atas segala raja. Bahkan dalam ibadah seperti ini kita boleh menyambut kehadirannya. Ya, satu perkara yang ajaib, perkara yang mulia, perkara yang besar. Jika di tempat ini dihadiri oleh seorang pemimpin, ya katakanlah Bapak Bupati atau bahkan mungkin Bapak Gubernur berkenan rawuh, ya, kita saja menggunakan bahasa berkenan rawuh. Tapi dalam setiap ibadah kita diizinkan Allah, dilayakkan menghadirkan pribadinya. Betapa luar biasanya itu tuh, saudara. Bahkan bukan hanya dalam kesempatan beribadah, tapi dalam setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kita harus senantiasa menghadirkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang bisa diandalkan. Menjadi tumpuan segala masalah, persoalan, bahkan segala pengharapan hidup kita. Hanya di dalam Dia. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Saya ditemani oleh Mas Jeffrey untuk membantu saya membacakan firman. Kita membuka dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-14. Mari kita cermati bersama-sama firman Tuhan ini supaya kita tidak salah paham, tapi kita bisa paham sepenuhnya apa menjadi maksud dan rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku
Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Kesimpulan dari pembacaan kita adalah kita satu kali saat akan dipulihkan. Ya. Firman Tuhan ini ditulis ya, menjadi satu surat yang ditulis oleh seorang nabi namanya Nabi Yeremia dan ditujukan kepada seluruh umat Israel, bahkan para tua-tua yang mengalami hidup ditahan atau dibuang dalam pembuangan. Ya, dibuang ke Babel dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel dalam posisi, dalam keadaan hidup tertawan. Di tempat pembuangan tentu orang tidak bisa nyaman, tidak bisa leluasa menjalani hidup. Menjadi tawanan, menjadi orang yang tertekan. Ya, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan pengharapan. Ya, kalau boleh saya gambarkan, ini ya kehidupan saya dan saudara, gambaran dari saya dan saudara yang menjadi tawanan dosa, menjadi tawanan daripada dosa yang sudah kita lakukan hingga hidup ini menjadi seakan-akan terbelenggu, kehilangan kemerdekaan. Ya. Hidup dalam tekanan, hidup kehilangan sukacita, bahkan saya katakan hidup kehilangan damai sejahtera dan hidup kehilangan pengharapan. Separah-parahnya, seberat-beratnya masalah, kalau orang masih punya harapan, dia akan bisa bertahan, saudara. Tapi sehebat-hebatnya orang, ya apapun dia bisa lakukan, apapun dia punya, kalau orang itu kehilangan harapan, semua jadi kosong, semua jadi sia-sia, saudara. Hidup seakan-akan hampa, tidak berarti, tidak ada hal yang bisa menggairahkan. Ya, hampir pasti hidup itu seperti orang kayak mayat hidup. Yang penting hidup, yang penting berjalan, yang penting makan. Tapi hidupnya kosong karena tidak punya harapan. Itu sebabnya firman Tuhan pada siang hari ini berkata, sebab aku ini Allah, dia katakan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Allah, pada Tuhan, mengenai kamu, mengenai saya dan saudara. Dalam konteks ini mengenai bangsa Israel yang hidup di dalam keadaan terjepit, dalam keadaan banyak persoalan, banyak masalah, kehilangan kemerdekaan, kehilangan pengharapan. Kepada mereka, kepada saya dan saudara, firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang sama, ayat yang sama, dalam terjemahan yang berbeda, yaitu dalam terjemahan yang lama. Menurut saya ini memiliki arti yang lebih bisa kita pahami. Dikatakan begini, karena aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan hal selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat, supaya pada akhirnya
aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. Ya. Saya membaca banyak, saya compare, saya perbandingkan, saya baca juga ayat yang sama ini dalam terjemahan yang berbeda. Dalam bahasa Inggris yang standar dikatakan I give you a plan, rencana. Tapi dalam versi King James dikatakan I give you truth. Itu ide, rancangan atau gagasan. Kalau seorang yang bekerja sebagai arsitek atau ahli bangunan, itu sebelum dia memulai satu bangunan, satu karya, membuat rumah, membuat gedung dan lain sebagainya, dia akan membuat satu rancangan atau istilahnya itu satu planning. Ya. Yang saya katakan itu tadi, yang saya maksudkan adalah big plan atau rencana besarnya. Dari mana dan mulai dari mana pembangunan itu akan diawali dan bagaimana nanti hasilnya. Dari awal sampai akhir rancangan itu sudah dipikir oleh Tuhan. Kalau rencana, aku merencanakan itu bisa hanya perkara yang ke depan. Ya. Tetapi kalau Allah, rancangan Allah itu bicara tentang dari awal sampai akhir. Itu sempurna, saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang luar biasa. Yang merencanakan damai sejahtera. Karena bagi dia itulah sebenarnya kebutuhan utama umat manusia, termasuk kebutuhan utama saya dan saudara. Hidup dalam damai sejahtera. Itu yang dirancang Allah sejak semula. Bahkan hidup akan mendapatkan semua yang kita harapkan. Bukan hanya memberi hari depan yang penuh pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Sesuatu yang diharapkan. Tetapi ini bukan sesuatu yang hanya diharapkan. Tapi ini akan diwujudkan. Yang saudara dan saya harapkan itu satu kali saat nanti pada endingnya akan diwujudkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan cuma hidup dalam pengharapan, cita-cita, bagaimana nanti hidupku. Bayangan saya kemungkinan seperti ini hidup saya. Karena sekarang hidup saya hanya seperti ini, paling-paling nanti saya hidupnya mentok-mentoknya seperti ini. Ya. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa damai sejahtera yang dianugerahkan itu melampaui segala akal. Jadi sehebat apapun kita itu merancang, membayangkan, itu belum sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Saudara percaya? Amin? Saya percaya banget, saudara. Tuhan merencanakan, merancang dengan sangat terperinci. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu yang namanya rancangan itu adalah sebuah persiapan untuk persiapan yang matang sebelum nanti bertindak. Itu rancangan. Berarti Tuhan kita itu tidak gerusa-gerusu, saudara. Semua yang kita alami, semua yang terjadi di dalam hidup kita itu bagian dari rencana Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara menderita. Ya mungkin banyak persoalan, banyak masalah dalam hidup kita. Tapi saya yakin kalau hati kita itu senantiasa terkait dengan Tuhan, itu menjadi satu bagian pembelajaran di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, bukan ciloko yo. Kenapa saya mengalami masalah seperti ini ya? Kenapa persoalan ini enggak selesai-selesai ya? Bukan seperti itu. Tetapi hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup di dalam kepastian. Karena apa? Karena Tuhan sudah merancang dari awal. Dan sampai akhir nanti akan jadi seperti apa itu sudah masuk dalam rencana Tuhan.
Seorang yang sedang membangun rumah, ya, punya rancangan akan jadi seperti apa rumah itu. Padahal ketika dia mulai membangun rumah itu masih tanah kosong, belum ada apa-apanya. Ya, mau mulai dari mana? Mungkin mau mulai dari membuat galian untuk pondasi. Ya, dilanjutkan dengan membuat pondasi dan lain sebagainya. Tapi sementara proyek itu berjalan, bahkan mungkin sebelum proyek itu berjalan, orang sudah punya bayangan nanti rumahku itu akan jadi seperti apa. Itu di sini sudah ada. Lah Tuhan merancang kita seperti itulah. Ya, kalau boleh saya gambarkan hampir seperti itu. Tentu tidak persis begitu karena Tuhan punya cara berpikir yang jauh lebih hebat dari saya. Jauh lebih hebat dari siapapun yang terhebat. Jadi kalau manusia saja bisa merancang yang baik, Tuhan merancang yang sempurna. Wah, saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan kita itu orang-orang bejo, orang-orang yang beruntung bisa percaya pada Tuhan. Hidup bisa ngalami hidup ditebus oleh Tuhan. Ya, mestinya kita orang-orang yang terhukum, orang yang bukan hanya terbuang karena dosa, tapi kita sudah dipersiapkan untuk mengalami kebinasaan dan hukuman kekal. Kalau bukan hanya karena korban Kristus di atas kayu salib, karena besarnya kasih Allah akan dunia ini. Itu Yohanes 3 ayat 16. Sudah binasa kita, saudara. Bahkan sebelum binasa kita sudah tahu bakal binasa. Tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali. Tapi Allah itu sumber pengharapan. Ketika kita mengenal Allah, kita belajar memahami pikiran Allah, akan timbul pengharapan, muncul. Oh, hidupku nanti akan hidup dalam damai sejahtera. Wujudnya apa? Ya damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Itu suasana surga, saudara. Kerajaan surga bukan hanya soal makan minum, tapi kerajaan surga itu bicara soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Hebat Tuhan kita, merancangkan sampai sedemikian jauh, sedemikian matang. Ya. Hidup atau kondisi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan itu seringkali Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Ya, meskipun kita punya segalanya, kita punya banyak harta, kita memiliki kedudukan yang tinggi, pasti ada kala, ada waktu, ada saatnya kita mengalami hidup tertekan, seakan-akan hilang harapan, seakan-akan hilang damai sejahtera. Itu harus dialami setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa percaya bahwa damai sejahtera nanti yang akan kita alami, yang akan kita raih, pengharapan yang penuh yang akan diwujudkan dalam hidup kita itu terwujud hanya karena kekuatan dan kuasa Allah. Bukan dari hasil usaha kita. Ya, tentu kita berusaha, tapi bukan semata-mata dari hasil usaha kita bisa sukses, bisa meraih damai sejahtera. Tidak bisa, saudara. Ya, damai sejahtera itu anugerah, kemurahan diberikan. Ada batas waktu yang Tuhan tentukan. Ketika bangsa Israel ini terbuang dan tertawan di Babel, Tuhan katakan selama 70 tahun kamu akan mengalami seperti itu. Tapi setelah waktu itu, ada masa, ada waktu, Tuhan akan memulihkan hidup saya dan saudara. Ya, rancangan Tuhan itu dinyatakan, atau kalau boleh saya gambarkan seperti handphone itu, reinstall, apa istilahnya? Diinstal ulang. Instalan yang lama mungkin sudah terlalu penuh dengan banyak aplikasi yang tidak berkenan dengan Tuhan. Tuhan mau menginstal ulang, menginstal kembali. Memori yang lama, aplikasi yang lama harus hilang, harus zero, harus nol. Baru Tuhan di situ bisa berleluasa bekerja. Menaruh rancangan itu dalam hidup saya dan saudara.
Seperti Tuhan itu memberikan ide, gagasan itu dimasukkan ke dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup manusia supaya kita itu mengalami damai sejahtera. Kepada bumi dan isinya, bahkan kepada binatang, hewan-hewan, burung-burung, tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan, tidak, Tuhan tidak merancang yang hebat. Ketika Tuhan sudah ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan lihat semua baik, ya sudah. Selanjutnya pengelolaan diberikan kepada manusia, kelola itu. Ya, kerjakan, dibudidayakan bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh. Tapi kepada manusia khususnya Tuhan merancangkan, menaruh rancangannya dalam hidup saya dan saudara. Hal ini harus kita pahami, saudara. Sebab kalau kita tidak memahami rancangan Tuhan yang besar itu ada dalam hidup kita akan mudah putus asa. Hilang pengharapan. Ada masalah, kena penyakit, mungkin masalah keluarga, masalah anak, ekonomi, masalah, banyak sekali masalah. Akan mudah membuat kita drop down. Ya, hingga ada orang yang sepertinya hebat, rohaninya itu seakan-akan di luar hebat, tiba-tiba kita dengar orangnya bunuh diri misalnya. Ada kehilangan harapan dia, saudara. Ya. Tadi saya katakan tentang waktu Tuhan, ada waktunya. Pemulihan itu pasti akan terjadi, saudara. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita itu adalah gambar dan wujud Allah yang diwujudkan. Dibentuk dari tanah liat dan diwujudkan menjadi wujud manusia. Diciptakan dengan penuh kasih. Dibentuk dengan tangannya sendiri dari tanah liat itu dibentuk. Supaya menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Allah yang sempurna. Betul-betul sempurna. Karena Allah tidak menemukan model lain yang sesuai untuk manusia yang diciptakan. Terkecuali model gambarnya sendiri. Hingga manusia itu diciptakan dengan penuh kasih. Sempat saya merenungkan kenapa ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menaruh mereka di Taman Eden, kenapa di taman yang sama itu Tuhan juga menciptakan pohon yang dilarang untuk dimakan? Kenapa? Kan mestinya pohon itu tidak diciptakan supaya manusia aman. Ternyata tidak begitu, saudara, cara berpikir Allah. Pohon pengetahuan atau juga pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang dilarang dimakan oleh manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah merupakan satu kelengkapan, satu paket yang harus ada di Taman Eden. Harus ada. Kalau boleh saya gambarkan seperti dalam hidup kita ini sehari-hari kita membutuhkan namanya api. Ya, untuk memasak nasi, untuk membakar apa. Pokoknya dalam hidup itu kita butuh api untuk memanaskan. Meskipun api itu tidak boleh dipegang, kalau dipegang betul-betul saudara pegang api atau ditaruh tangan saudara di atas api, pasti akan berakibat terbakar. Tapi bukan berarti kita tidak butuh api. Api tetap harus ada. Pohon pengetahuan juga harus ada. Ya. Tapi api itu akan bermanfaat jikalau kita gunakan, kita manfaatkan sesuai. Tapi kalau kita pergunakan yang salah bisa menjadi hal yang tidak baik. Demikian juga kepada Adam dan Hawa, Tuhan menumbuhkan pohon pengetahuan. Tetapi manusia itu memiliki yang namanya free will, kehendak bebas katanya, saudara. Kehendak bebas sehingga orang itu bisa berbuat, berpikir, berperilaku seperti yang dia mau. Tetapi Allah itu, saya juga merenungkan kenapa terjadi Adam dan Hawa atau diawali dari Hawa. Itu kemudian mengambil keputusan untuk memakan buah, mengambil dan memakan buah itu. Katanya tadi manusia itu ciptaan yang sempurna. Betul, saudara, manusia itu ciptaan yang sempurna.
Dan Tuhan percaya kepada manusia. Diberikan kepercayaan mengelola bumi, mengelola tanah, mengelola binatang. Ya, mengelola semua yang ada di taman itu dipercayakan. Tapi manusia yang dipercayakan tidak bisa dipercaya, saudara. Dia mulai menggunakan pikirannya, menggunakan matanya, menggunakan pikiran hingga rusak. Yang semula indah, yang semula mulia diciptakan Tuhan, semua ada, semua bisa dinikmati, semua dimakan, jadi kacau balau. Kalau kita melihat langkah perbuatan dosa manusia itu, sepertinya cuma makan buah yang dilarang. Kan sederhana sekali, saudara. Wong cuma buah, tidak boleh diambil kok diambil, kok dimakan. Ya, hingga berakibat seperti yang kita alami sekarang. Tapi sebenarnya bukan masalah mengambil buah, tetapi diawali dari niat hati melanggar, ya, atau memberontak terhadap perintah dan aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Itu yang menjadikan masalah. Hidup saya dan saudara ini kadang-kadang menganggap ada dosa kecil. Enggak apa-apa, toh yang lain juga melakukan. Mana ada orang bekerja seperti ini tidak pakai bohong-bohong, tidak pakai nipu-nipu, kan enggak ada. Dosa kecil, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya niat perbuatan untuk melanggar firman Tuhan itu sebenarnya dosa yang besar. Yang sekarang kita anggap tidak apa-apa, karena banyak orang melakukan, toh enggak apa-apa. Mereka malah makin kaya, mereka makin diberkati sepertinya. Tetapi setiap pelanggaran akan firman itu dikatakan dosa. Dan setiap dosa itu mengandung risiko. Ya. Ada dampaknya. Saya pikir, saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Dan saya melihat betapa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Begitu besarnya. Nah, saya kembali kepada perkataan rancangan. Kalau tadi saya katakan rancangan itu adalah ide, pikiran atau gagasan supaya manusia itu bisa mengalami hidup kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kepada rancangan Allah yang semula siapa? Yaitu Adam dan Hawa. Mereka tinggal di Taman Eden dalam suasana kecukupan, dalam suasana kelimpahan. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini bukan sekedar manusia itu nantinya ketika dipulihkan mengalami hidup damai sejahtera, mengalami hidup kelimpahan. Bukan hanya itu, saudara. Intinya bukan pada itu. Bukan kepada barang-barang, kepada benda-benda jasmani, bukan. Tetapi kepada cara berpikir yang diubahkan. Atau kalau boleh saya katakan seperti mindset, bahasa kerennya itu mindset manusia, mindsetnya Adam dan Hawa itu berubah total ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mindset kekudusan, mindset kebenaran itu yang ditanamkan Allah sejak awal itu hilang. Ya, nanti kita akan melihat langkah-langkah dosa. Langkah-langkah dosa dari Adam yang menurut perkataan istrinya Hawa yang menurut bujukan dari iblis, ya, itu semua ada langkah-langkah yang kalau kita cermati sebenarnya hal yang sama. Dosa itu dosa klasik, itu terjadi kepada kita sampai hari ini. Metodenya enggak pernah berubah, saudara. Dimulai dari panca indera ini bisa mata, bisa telinga, bisa apa. Itu dimulai dari situ kemudian mengubah mindset. Karena diawali waktu itu Hawa juga mulai berpikir. Tidak cuma menggunakan mata tapi dia juga mulai menggunakan pikirannya. Ya. Dia menggunakan pikirannya, mengacau, mulai berdalih, mulai membantah firman, mulai menganggap remeh, menganggap murah, tidak apa-apa,
melanggar seperti ini kan tidak apa-apa, toh nanti juga baik. Itu berubah, itu rusak saudara. Itu sebabnya gambar Allah rusak. Gambar yang diciptakan sempurna itu jadi rusak. Karena ulah manusia yang menuruti pengetahuan atau pikiran. Ya, tidak lagi menggunakan penurutan yang penuh, yang total kepada firman Tuhan, tetapi mulai menggunakan pikirannya. Mulai, saudara, wah mulai, nggak ibadah nggak apa-apa, nggak baca firman ya nggak apa-apa. Ya, saudara, biasa hidup bergaul dengan Tuhan, setiap malam meluangkan waktu berdoa, menyembah, berjumpa dengan Tuhan, nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa, toh Tuhan maklum. Saya kan capek seharian kerja, nggak apa-apa. Akan menjadi apa-apa saudara. Apalagi kalau seorang yang dipercaya di mimbar, di depan sini melayani pekerjaan Tuhan, entah itu song leader, entah itu pemain musik, entah itu pelayan apa saja. Kalau hidup tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Tuhan, mau melayani siapa saudara? Apa yang mau tampilkan itu kita berharap apa? Apa cuma berharap sanjungan? Wah hebat pelayanannya, wah permainan musiknya hebat, aransemennya dahsyat. Tapi kalau tidak disertakan dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, ya hanya sekedar hebat fisiknya, di luarnya baik, tetapi tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ya, tidak ada. Ya hanya hebat lah. Mungkin dapat sanjungan, wah gereja sana pemain musiknya bagus, mungkin lagunya bagus, tarian penari tamborinya hebat-hebat, hanya sampai di situ. Tetapi beda kalau hidup ini mengalami satu, hidup itu mau taat. Ya, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka taat total sepenuhnya, tunduk dengan firman. Yang tidak boleh dimakan itu sama sekali tidak disentuh. Bahkan mungkin tidak dilihat, padahal tiap hari mereka lewat di sekitar situ, tapi mereka tidak berani menyentuh, tidak punya pikiran untuk menyentuh. Tapi ketika membuka hatinya mulai berdialog. Nah, saudara, orang Kristen asal firman itu bukan lagi menjadi yang terutama, yang menjadi pemimpin utama dalam hidup kita, menjadi panglima hidup kita. Kita mulai membuka peluang untuk yang lain. Maka mulailah, akan dimulai dari itu. Dari langkah pertama yang salah itu nanti berujung kepada kehilangan kemuliaan. Wah ngeri saudara. Adam dan Hawa, Hawa yang mungkin dari awal tidak berpikir sejauh itu, tapi dimulai dari mata melihat, hatinya ingin, kemudian bertindak. Itu jiwa saudara. Kalau mata itu masih bicara tubuh, tapi kalau sudah mulai pikiran, perasaan dan kehendak itu masuk kepada ranah atau area jiwa. Dan berujung dengan hilangnya kemuliaan Tuhan, itulah roh. Itulah persekutuan dengan Tuhan. Kalau sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan, melayani apa saja bisa hebat cuma di luar. Tapi tidak ada kuasa yang dialirkan. Tidak ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Hingga yang mendengar firman disampaikan hanya kagum. Hebat ya, firmannya bagus. Bagus ini daripada itu, bagus itu daripada yang lain. Tapi tidak pernah ada pekerjaan, rancangan Tuhan yang dipersiapkan hidup kita untuk mengalami damai sejahtera, hidup yang dalam wujud pengharapan dinyatakan, tidak pernah sampai, tidak pernah. Harapan ya cuma harapan kosong. Mendengar ya mendengar, tapi tidak ada kekuatan kemampuan melakukan, tidak ada. Ya. Saya tadi waktu berjalan ke tempat ini sempat ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Kami berbincang-bincang, seringkali istri saya itu memberikan ilustrasi kepada murid-muridnya. Kalau sebagai murid,
itu sebenarnya punya dua hal yang utama sebenarnya. Satu sisi sebagai murid, dia harus berdoa, mengandalkan Tuhan. Juga mengandalkan orang tua, dukungan orang tua, membiayai, memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Tapi sisi yang lain dia juga harus belajar sungguh-sungguh. Ibarat dua tangan ini bertepuk bisa menimbulkan suara. Tapi kalau hanya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah, tapi tidak melakukan apa-apa, Tuhan katakan kalau orang malas ya jangan makan. Pasti kekurangan, pasti melarat, sudah pasti. Ya, tapi bekerja saja yang giat, bekerja saja yang sungguh-sungguh, mungkin bisa kaya. Tetapi kosong hidupnya, tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami hidup yang penuh harapan, tidak pernah ada suasana sabat. Pasti hidupnya dikuasai keinginan yang terus meningkat dan makin besar. Tidak ada habis-habisnya. Ya, itu sebabnya dua perkara itu harus dilakukan. Bagian Tuhan dan bagian saya dan saudara. Bagian Tuhan memberikan satu rancangan besar atau big plan, apa ya istilah itu, rancangan keseluruhan tadi dalam hidup kita. Tapi harus ada dari pihak kita yang melakukan firman. Bukan cuma kagum dan mendengar firman itu kagum gumun. Wah iya. Kadang-kadang ditegur dosanya bisa nangis-nangis, tapi tidak bertobat ya sia-sia. Sama saja, saudara. Ya. Kalau tadi dalam terjemahan yang lama sempat saya singgung tentang keselamatan. Ya. Untuk merancangkan keselamatan. Kalau di sini damai sejahtera, kalau dalam bahasa Jawa itu tentrem rahayu. Untuk mengaruniakan keselamatan. Ya. Keselamatan itu artinya hidup itu dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Itu keselamatan. Kalau masuk surga itu buah keselamatan. Jadi keselamatan itu bisa diraih selama kita masih hidup di dunia ini, bisa. Kita yakin selamat. Jadi bukan nunggu nanti kalau sudah Tuhan panggil, ayo Handoko pulang baru di sana saya membahas atau memperkarakan hal keselamatan. Salah besar. Justru di dunia ini selama masih hidup diberi kekuatan, kesempatan, kemampuan, kita manfaatkan untuk mengejar, meraih, memperjuangkan keselamatan. Harus jadi prioritas yang terutama dalam hidup kita. Kalau tidak ya hampir pasti sia-sia. Pengikutan kita, ya apa yang sudah kita buat seakan-akan baik, hebat, ya pada akhirnya nanti akan kecewa. Ya. Keselamatan itu tadi saya katakan dikembalikannya mindset atau cara berpikir manusia itu dari cara berpikir dosa kepada cara berpikir kebenaran, cara berpikir kekudusan, cara berpikir. Saya sempat singgung ketika kita berbuat apa saja, melakukan apa saja dalam hidup ini, selalu mempertimbangkan perasaan Tuhan. Ya, saya bisa ngomong seenaknya, saya bisa melukai seorang seenaknya, karena dia bawahan saya, dia tunduk di bawah saya, tidak bisa berontak. Kepada manusia bisa, tapi apakah tindakan kita itu tidak melukai Tuhan, saudara? Pada zaman Nuh, manusia kawin mengawinkan, makan minum semaunya sendiri. Sepertinya tidak apa-apa. Tapi di firman Tuhan menulis, hati Tuhan pilu, tersinggung, berat. Manusia mulai menggunakan kemauannya, menggunakan kekuatannya, menggunakan keinginannya, semaunya sendiri. Jangan dikira tidak menyinggung, tidak menyakiti hati Tuhan, saudara. Sakit hati Tuhan. Apalagi orang yang dipilih seperti saya dan saudara yang di dalamnya sudah disuntik, direinstall perkara keselamatan, perkara damai sejahtera, perkara harapan yang pasti akan menjadi kenyataan. Kemudian kita berperilaku, berbuat dosa semaunya sendiri, menyakiti hati Tuhan. Itu harus kita
kita mulai pertimbangkan, perasaan Tuhan itu mulai dipertimbangkan. Aku ngomong semaunya sendiri begini, luka enggak hati Tuhan? Aku bisa berbuat ini, punya uang, bisa begini, bisa begitu. Iya, memang bisa. Tapi melukai hati Tuhan enggak, nyinggung enggak dengan Tuhan. Jangan mentang-mentang bisa, mentang-mentang punya, mentang-mentang berkuasa. Bisa begini, bisa begitu. Orang enggak berontak, memang enggak berontak karena takut. Tapi Tuhan sakit, saudara. Itu sebabnya kalau kita memiliki hubungan persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata nanti hidup di dalam roh itu tidak bisa berbuat dosa. Tidak tegel, dalam bahasa Jawa itu tidak tega melakukan. Rasanya melakukan kesalahan kecil itu sudah, aduh, Tuhan pasti sakit, pasti tersinggung ini. Aku kok berbuat begini ya? Aku kok melakukan seperti ini ya? Itu menjadi bahan renungan, menjadi bahan pertimbangan. Baik kamu makan, baik kamu minum, lakukanlah sesuatu, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau enggak sia-sia. Nanti dapat kemuliaan tapi dari dunia, sifatnya fana. Tidak menggiring kita, tidak membawa menuntun kita kepada keselamatan yang kekal. Lah untuk apa, saudara? Ya, itu sebabnya mari hari-hari ini hari yang jahat, saudara, jahat sekali. Ya, sarana disediakan dengan begitu mudahnya. Orang bisa mengakses apa saja sekarang. Mau beli apa saja bisa, tidak harus kemana-mana. Ya, mau beli apa saja, bahkan beli mobil nanti mobilnya diantar. Saudara tidak harus mengeluarkan uang ke bank bayar, tidak harus. Melalui alat yang sama itu kalau saudara punya tabungan, punya dana yang mencukupi, saudara bisa main transfer, main apa bisa. Begitu mudah. Tetapi untuk mengakses perkara-perkara yang tidak memperkenan Tuhan juga mudah. Anak muda itu begitu rawan. Ya, mengakses gambar porno, mengakses hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat, yang tidak boleh dilakukan, itu dengan gampang, dengan mudah. Lah kalau hidup kita tidak sadar bahwa kita itu hidup, menjalani hidup, segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu sebenarnya masuk dalam CCTV-nya Tuhan. Bisa dipahami nggih, Bapak Ibu? Tuhan punya CCTV. Di lampu merah di beberapa tempat itu ada CCTV. Barang siapa melanggar garis saja ketahuan. Ya dipantau dari pusatnya. Wah, kendaraan nomor sekian tolong mundur, Anda menginjak garis berbahaya. Itu bisa terpantau. Kita ciptaan Tuhan, masa Tuhan tidak bisa memperhatikan sampai sekecil itu, saudara? Bahkan pikiran kita itu Tuhan tahu. Jadi mengikut Tuhan itu memang harus makin peka. Hati nurani itu makin peka dengan Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan itu hati nurani kita. Di tempat saya melayani dalam sebuah beston diikuti beberapa keluarga kecil. Sekarang hadir satu jiwa yang memang berangkat dari orang beriman yang dari seberang, dari lain agama, ya, tapi hatinya itu rindu untuk mencari kebenaran itu apa, kebenaran itu siapa, dan akhirnya menemukan ternyata kebenaran itu ada pada Yesus. Ya, baru dia ngerti, sekian lama saya mengikuti yang saya yakini dalam kepercayaan saya yang ini. Ternyata hidup saya tidak makin baik, hidup saya makin sengsara. Kalau saya membenci orang itu bisa sampai sampai berkeputusan sampai mati nggak akan saya ampuni, seperti itu. Tapi ketika mengikuti beberapa kali pertemuan, dia mulai bisa terbuka. Oh, sekarang saya tahu
Oh ternyata ini toh kebenaran. Oh, kalau Tuhan ngajar, ampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Ampuni orang yang melukai hidupmu. Dia belajar, oh selama ini kok enggak tahu ya. Perkara sederhana sepertinya, kok enggak tahu. Kok sekarang jadi tahu. Luar biasa Allah kita, saudara. Saya tidak pernah bercerita, tidak pernah merancang, tidak pernah tahu menahu dengan orang itu. Tetapi firman itu yang memberitahu. Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Tuhan berbelas kasihan kepada saya, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Itu sebabnya kalau firman seringkali menegur, mengingatkan, biarlah kita belajar merendahkan diri, saudara. Karena Tuhan rancangkan yang baik, yang sempurna kok. Betul-betul luar biasa. Ciptaan yang lain tidak pernah punya pemahaman yang seperti ini. Tetapi saya dan saudara dianugerahi Tuhan kemurahan supaya kita mau merendahkan hati dan bisa paham rancangan Tuhan. Bukan kecelakaan, bukan saudara. Jangan sekali-kali kita berpikir kok aku ngalami hidup seperti ini, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar, begini, begitu. Tidak. Rancangan Tuhan itu damai, sejahtera. Wah, kalau sudah damai sejahtera itu bukan cuma luar. Kalau firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 6, pasal 6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Pengertian kita yang lama, bahkan pengertian saya yang dulu, kalau kita tekun beribadah, tekun mencari Tuhan, nanti diberkati, saudara. Ya ekonominya diberkati, rezekinya nambah, juga sehat, dan lain sebagainya. Itu tidak salah, saudara, pengertian itu. Tetapi sebenarnya arti firman yang seperti ini dikatakan, carilah dahulu, dahulukan, mengejar, memperjuangkan, mencari kebenaran, berjuang mencapai kekudusan, hidup dalam penuntunan roh dan firman Tuhan. Maka ketika kita berjuang mencari, di situ sudah ada semua. Jadi tidak harus kita mencari, firman Tuhan tidak katakan temukanlah dahulu, tidak. Tuhan katakan cari dahulu. Selama dalam waktu, dalam keadaan, dalam kondisi kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, semuanya itu sudah ada di situ. Semuanya apa? Semua yang kita butuhkan. Ya jasmani, ya rohani. Ketika kita katakanlah bahasanya itu memburu Tuhan, memburu kebenaran, benar-benar berjuang dengan segenap hati kita, kita akan mendapatkan semuanya. Dan itu cuma tambahan. Sekaliannya itu tambahan, saudara. Oh, ketika saya menemukan pengertian ini, saya berkata, wah Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak memandang seberapa hebat saya dan saudara, seberapa kaya, seberapa banyak hartanya, tidak. Tapi kalau sudah bicara kekudusan dan kebenaran, semua bisa. Tidak harus kaya, saudara, untuk bisa mencapai kekudusan. Tidak harus hebat, tidak harus berpengetahuan tinggi, saudara, untuk bisa mencapai hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Semua punya peluang yang sama mengalami, mencapai kepada rancangan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam keselamatan, hidup dalam wujud atau dalam bukti semua yang kita harapkan itu jadi. Ya, saudara. Tapi tentu prosesnya tidak mudah, pasti tidak gampang. Untuk mencapai itu semua ada harga yang harus dibayar. Ya, harganya mengikut Tuhan itu bagi seorang muda yang kaya itu dia dituntut Tuhan untuk melepaskan semua hak kemilikannya. Ya rumah, ya harta, ya mobil mungkin. Itu berat sekali, saudara. Tapi sebenarnya bukan masalah uang, Tuhan mau uangnya, Tuhan mau hartanya, mau bendanya, itu bukan. Tapi Tuhan mau hatinya, jangan terikat. Ketika Tuhan berbincang-bincang dengan orang muda ini, Tuhan katakan, kalau mau mengikut aku, jual semua milikmu.
bagi kepada orang miskin, lalu ikut aku. Itu harganya. Dan harganya tidak pernah dikurangi Tuhan, harganya ya segitu bagi dia. Karena Tuhan tahu hatinya terikat dengan harta. Bukan tidak boleh kaya, saudara. Makin kaya makin efektif untuk Tuhan. Ya, gereja kita butuh. Kalau dulu Bapak Gembala pernah berkata, berdoa satu orang jadikan saksi diberkati. Sekarang mungkin sudah berubah doa Bapak Gembala. Semua diberkati, semua dijadikan kaya, supaya efektif untuk Tuhan. Amin, saudara? Efektif. Kita bisa memberi bukan nominalnya. Kita bisa memberi, bisa berbuat yang kecil efektif. Tapi kalau bisa lebih besar, lebih efektif. Nah, saudara. Itu sebabnya sepertinya yang saya sampaikan kalau secara manusia mungkin orang akan berpikir berlebih-lebihan. Tidak, saudara. Tuhan mencanangkan atau merancangkan hidup saya dan saudara itu menjadi serupa segambar, dikembalikan kepada rancangan semula itu benar, saudara. Pasti akan jadi dalam hidup kita kalau kita mau merendahkan diri, mau bertobat, ya, mau menyadari keberadaan kita yang penuh dosa, kekurangan, kelemahan. Mari kita maju lagi, kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, itu tidak paham. Rancangan Allah itu tidak bisa paham. Dari awal mau jadi mulai dari mana, nanti belakangnya jadi seperti apa, enggak paham. Ya, terus. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Iya, yang dipahami cuma itu. Hidup di dunia ini ya senang, banyak uang, bisa kuliner kemana-mana, bisa punya ini, punya itu, cukup mas. Bisa punya, kesenangannya cuma mentoknya di situ. Ya. Bahaya kalau orang Kristen merasa sudah mentok ketika sudah uangnya banyak, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, rasanya sudah benar hidup ini, belum. Goalnya tadi nanti adalah ketika hidup ini dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula seperti pada zaman Adam dan Hawa ketika sebelum berdosa. Itu hidup dalam kemuliaan, kemuliaan yang hilang itu dikembalikan. Karena ketika manusia berdosa, kemuliaannya hilang, roh Allah hilang. Tapi kemuliaan Allah akan dikembalikan ketika manusia ini dikembalikan kepada ciptaan yang semula. Nanti kesenangannya bukan cuma hal-hal daging jasmani, bukan. Kesenangannya Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu indah. Ya, Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang bukan cuma lebih penting, yang paling penting, yang terpenting dalam hidup. Nanti kesenangannya begitu. Ya. Kalau kita diberikan pengertian rancangan Allah dari awal, akhirnya nanti akan seperti apa? Maka kita tidak sembrono dengan hidup ini, saudara. Kita akan hati-hati dalam bertindak, berperilaku, akan mulai mempertimbangkan. Aku punya uang, beli itu, bisa beli. Tuhan senang enggak? Bermanfaat enggak untuk pekerjaan Tuhan? Ya, saudara. Jadi berkat enggak buat banyak orang? Wah, enggak peduli, yang penting, wah, bisa bikin rumah besar, lebih besar, sampai utang-utang, karena bisa. Bukan. Itu bukan hanya secara rohani, itu secara jasmani saja sudah ngawur. Ya, saudara. Aku tahu bahwa untuk mereka yang tidak paham dengan rancangan Tuhan itu, tidak ada yang lebih baik. Padahal ayat yang lain berkata, orang yang paling malang di dunia ini, paling sengsara, paling menderita, paling apes,
Itu adalah kalau orang itu hanya berpikir hal-hal jasmani, ini paling malang. Tidak ada kesenangan di dalamnya, semua sia-sia. Ya saudara, itu sebabnya biar hari-hari ini kita belajar untuk memahami pikiran Tuhan, rancangan Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Mari kita akan membaca di dalam surat Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya cukup. Ada proses perjalanan iman, saudara. Ada proses, tidak ujuk-ujuk. Ya, perjalanan iman itu meningkat. Hidup itu meningkat. Percaya kita itu tidak stuck, tidak diam. Namanya percaya itu bukan pasif, tidak ngapa-ngapain, pokoknya percaya. Rajin ke gereja, yang penting hati percaya, tidak cukup. Harus ditambahkan. Ada bagian Tuhan, ada bagian saya dan saudara. Bagian Tuhan merancangkan yang indah, yang baik, yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Pasti jadi, pasti indah, pasti baik. Kalaupun hari-hari ini hari-hari yang sukar buat saya dan saudara, kita hanya menunggu waktu. Kalau kita mau menjaga hati kita tetap melekat dengan Tuhan, tunggulah waktunya, saudara. Kemuliaan itu akan dikembalikan. Hidup itu akan dipulihkan. Damai sejahtera akan dikembalikan. Ya, ayat yang terakhir. Kita akan membaca di dalam Yesaya 48. Yesaya pasalnya yang ke-48. Kita akan membaca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Amin, saudara. Ini planningnya, ini master plan-nya Tuhan. Akan jadi dalam hidup saya, akan jadi dalam hidup saudara. Tidak peduli apapun yang sedang saudara alami, saudara hadapi hari-hari ini, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tinggal bagian kita. Ayo belajar merendahkan diri. Ayo belajar taat. Seperti Adam dan Hawa ketika mereka belum berbuat dosa, mereka taat, mereka takluk dengan firman. Tunduk, sujud, apapun yang Tuhan perintahkan lakukan. Tidak pakai mata, tidak pakai pertimbangan, tidak pakai pikiran. Yang ada hanya ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Aku bersedia ya Tuhan. Kita akan melihat, saudara. Waktunya akan sampai, kita akan melihat. Kalau hidup kita bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Sebelum mulai mengerjakan, penjunan sudah tahu mau dijadikan seperti apa nanti hidup kita. Begitupun Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah tahu akan jadi seperti apa hidup saya kalau kita mau tunduk dan menurut kepada firman Tuhan. Dikatakan di sini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, kita mau mendengar, kita mau melakukan, maka semua janji Tuhan yang dinyatakan, damai sejahtera itu bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Bahagia, hidup dalam pengudusan, penyucian yang terus menerus.
Haleluya. Mari saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi dengan iman bagaikan bejana yang siap. Haleluya. Demikianlah hidupku di tangan Tuhan. Dengan urapan kuasa roh, kita akan disempurnakan, akan dijadikan indah, sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya. Jangan pesimis dengan hidup, saudara. Ya, jangan pesimis, optimis. Bersama Tuhan bisa, bersama Tuhan mampu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Kalau hari ini saya dan saudara diingatkan tentang dosa, tentang kesalahan, tentang kelemahan, segera bertobat, saudara. Masih ada kesempatan, masih ada waktu Tuhan berikan. Pakai, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk memperdamaikan diri ini dengan Tuhan, hingga kita bisa mengalami damai sejahtera, indah. Jangan berpikir, saudara, berputus asa dalam perjalanan. Kesulitan pasti ada, masalah pasti ada, pasti ada. Tapi jalan keluar juga selalu ada. Tuhan sudah sediakan jalannya. Haleluya. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan, diproses, dididik. Memang sakit, memang tidak nyaman, saudara, tapi endingnya itu sempurna. memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. ku mau sepertimu. Haleluya. Ya Tuhan, memuliakanmu, Memuliakan namamu.
Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Allah kita senang disembah, saudara, karena Dia memang layak disembah. Dia layak menerima penghormatan yang tertinggi. Rancangannya indah, rancangannya mulia dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, kami menyembah. Mari hampiri hadirat-Nya dengan menyembah, dengan memuliakan, dengan mengagungkan. Ini kami hidup-Mu Tuhan. Sujud, takluk dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari mengundang Bapak Gembala untuk hadir. Segenap jalanku memuliakan, aku mau seperti-Mu. ku memuliakan seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, kalau kami mencermati ucap kata Yeremia, firman Allah yang diterima disampaikan, ini sudah terjadi. Pemulihan hanya di dalam Yesus. Manusia sempurna hanya di dalam Yesus. Keselamatan juga hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang di dalamnya bisa menyelamatkan, kecuali nama Yesus. Bagi kami semua ini sebenarnya manusia yang sangat beruntung, jikalau kami menghormati Yesus, bertemu didikannya setiap jam, setiap menit, setiap detik. Asal kami mau membaca firman-Mu, kami bisa berjumpa dengan Yesus. Kami dididik oleh Yesus lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sempurna atau tidak, kembali atau tidak, tergantung sikap kami, penghormatan kami, penghargaan kami terhadap firman Tuhan. Jika kami menghormati, menghargai firman Allah sepenuhnya, kami taat, tidak seperti bangsa Israel yang seringkali memberontak. Kalau ini terjadi pada kehidupan di dalam Yesus, akan mengalami malapetaka yang lebih dahsyat. Tetapi dalam Engkaulah kami bagi Engkaulah manusia yang sempurna, manusia yang tanpa cacat dan celah. Jika kami melekat di dalam pribadi-Mu, kami akan teraliri kebenaran, kesucian, kekudusan, dan kesempurnaan. Berkatilah kami semua pada siang hari ini, tak terkecuali. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Mari pelayan perjamuan tampil ke depan. Ku mau seperti Yesus, harus benar-benar mau seperti Yesus. Mau dididik oleh firman-Nya. Bagikan bejana. Terima kasih banyak Bapa, Engkau telah memberkati kami. Layakkan kami menurut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, kalau mau kegenapan nubuat hanya dalam Yesus, saudara. Jangan yang lain, tidak usah ngoyo. Melekat memati perintahnya saja mesti sampai. Tapi bagaimanapun juga, kalau tidak mau mentaati firman, tidak akan mencapai. Tidak akan. Di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu. Jadi ambillah keputusan. Saya harus ambil keputusan. Hanya di dalam Yesus semua ikatan yang mengikat kita akan terlepas. Dosa apapun, kekuatan kuasa apapun akan ditaklukkan oleh Yesus. Haleluya. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakarlah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Kita bangkit berdiri, saudara. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita tidak usah berpikir bertele-tele. Kalau mau kembali kepada ciptaan semula yang sempurna, hanya di dalam Yesus. Itu saja. Bagaimana saudara kepada Yesus, itu firman yang menjadi manusia. Bagaimana penghormatanmu kepada firman. Kalau kamu tidak menghargai, tidak mungkin kamu akan mendapatkan janji itu. Tapi kalau kita menghargai sepenuhnya, mematuhi perintahnya, melakukan firman-Nya, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Engkau memberkati kami ada satu kepastian iman bahwa kami akan peroleh janji itu mencapai manusia yang dimerdekakan, yang disempurnakan, hidup yang kembali kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang hadir, berkati yang ibadah di rumah.
Itulah menjadi doa kami dan kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan, kita akan beri berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, menjaga kita semua, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin. Terima kasih.